Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Nah, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, semangat. Bisa? Kita coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, semangat. Nah, gitu dong. Karena masih pagi, kita harus semangat. Oh iya, anak-anak ibu sudah sarapan belum? Wah, hebat, semuanya pada sarapan ya. Jadi semangat kan buat belajar bersama ibu hari ini? Wah, mantap. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus apa dulu nih anak-anak? Iya, betul. Kita harus berdoa dulu ya. Silakan KM-nya pimpin doanya ya. Mari kita berdoa anak-anak. Nah, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu, kalian jawab hadir ya. Oke, Muti, Tiara, Jihan. Wah, semuanya pada hadir ya. Puji Tuhan, sehat semua. Nah, sekarang ibu mau cek kerapihannya dulu ya. Semuanya berdiri coba. Iya, bagus. Dimasukkan ya bajunya, dirapikan rok dan celananya. Sudah rapi? Oke, bagus. Sudah cantik dan ganteng anak-anak ibu. Nah, supaya nyaman belajarnya, kita operasi sebut dulu yuk. Kita kutip sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, lalu buang ke tempat sampah ya. Sudah? Jangan lupa dicuci tangannya ya di keran depan kelas. Ingat, maka cuci tangan yang benar. Nah, sudah, kelas sudah bersih dan kita siap untuk memulai pembelajaran. Kalian suka nyanyi gak? Ibu punya lagu baru loh. Judulnya Kasih. Kalian dengarkan ibu satu kali, nanti kalian ikuti dan kita akan nyanyi bersama-sama. Kita mulai ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Tuhan. Sekali lagi, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Peluk temannya. Seperti kasih Tuhan. Keren. Nah, dari lagu Kasih tadi, kita harus bagaimana sih dengan teman? Ya, betul. Kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Coba ibu mau tanya, cara kalian menunjukkan rasa sayang kepada teman kalian itu bagaimana sih? Iya, bagaimana Dika? Iya, saling membantu, saling berbagi teman yang kesulitan. Nah, kita harus baik kepada semua orang. Jangan hanya ke teman kita saja, kita juga harus berbaik hati dengan orang yang lebih tua dan siapapun itu juga. Paham anak-anak? Nah, contoh sikap saling membantu dengan teman berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang mengenal kalimat permintaan tolong, dan juga kita hari ini akan mengukur alat tulis menggunakan penggaris. Oke, yang pertama kita bahas kalimat permintaan tolong. Ada yang tahu kalimat permintaan tolong itu apa? Atau pernah dengar permintaan tolong itu apa? Iya, bagaimana Dika? Iya, betul. Kalimat permintaan tolong adalah ungkapan yang kita ucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Ibu beri contoh ya. Coba.
Muti, bisa tolong bantu Ibu untuk menghapus papan tulis ini? Wah, terima kasih Muti. Nah, seperti itu contoh kalimat tolong. Nah, agar lebih paham lagi, Ibu mau tanya nih, bagaimana kalian kalau di rumah meminta tolong kepada orang tua? Wah, kebiasaan seperti itu harus kita ubah ya anak-anak. Karena saat meminta tolong, kita harus bersikap sopan. Jangan lupa tersenyum, tidak boleh memaksa. Seperti itu. Nah, sekarang supaya lebih paham lagi, kita buka bukunya ya. Kita baca teks dalam halaman 156. Nah, sudah selesai membaca teksnya. Kira-kira apa sih yang ditanyakan dalam teks tersebut? Iya, apa Jihan? Iya, membuat kalimat tolong yang sesuai dengan situasi pada teks. Dalam teks itu situasinya seperti apa sih? Iya, betul. Benny kesulitan membuka ruang kelas 2. Nah, kira-kira apa sih kalimat tolong yang harus diucapkan Benny? Ya, bagaimana Tiara? Iya, betul. Bapak, saya kesulitan membuka pintu ruang kelas 2. Bisakah Bapak membantu saya? Iya, seperti itu. Contoh kalian permintaan tolong. Coba ada jawaban lain? Iya, bagaimana? Mina? Oke, semuanya jawabannya bagus ya. Kalian sudah bisa membuat kalimat tolong sesuai dengan situasi. Kalian hebat. Nah, Ibu sekarang punya poster nih. Kalian amati dengan baik ya, lalu catat poin penting yang kalian dapat dari poster tersebut. Bisa dipahami? Amati ya anak-anak. Bagaimana, sudah selesai mengamati posternya? Oke, kira-kira anak-anak Ibu ada yang berani menyampaikan apa sih yang kalian dapat dari melihat poster tersebut? Iya, betul. Nah, jadi dalam poster tersebut kita dapat ketahui bahwa permintaan tolong adalah ungkapan yang kita ucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, saat kita meminta tolong, kita harus ramah dan tersenyum. Kemudian awali dengan kata tolong di awal kalimat. Setelah itu, kalian juga saat meminta tolong tidak boleh memaksa ya, sehingga orang yang kita minta tolong ikhlas membantu kita. Bagaimana, sudah paham apa itu kalimat permintaan tolong? Oke, nah sekarang sebagai bentuk kalian saling membantu dan tolong menolong, Ibu ingin kalian bekerja sama dengan teman sebangku kalian untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Nah, pada LKPD 1, kalian harus menulis kalimat permintaan tolong. Langkah-langkahnya, kalian amati kedua gambar berikut. Setelah itu, perhatikan situasi apa sih yang sedang terjadi pada gambar. Nah, selanjutnya, kalian buat kalimat permintaan tolong yang sesuai dengan gambar. Nah, untuk yang kedua, kalian amati alat tulis dan peralatan sekolah kalian. Kalian pilih 3 benda, 3 alat tulis yang ingin kalian ukur panjangnya menggunakan penggaris. Masih ingat kan cara mengukurnya? Kita mulai dengan angka 0 pada penggaris. Nah, di sini anak-anak tulis nama alat tulisnya di kolom ini 1, 2, 3. Kemudian tuliskan juga hasil pengukurannya berapa sentimeter. Contohnya kalian mengukur buku, hasilnya 10 cm seperti itu. Dapat dipahami?
Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Kalian kerjakan bersama dengan teman sebangku kalian. Saling membantu ya. Bagaimana, ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Iya, coba Ibu cek ya. Kelompok 1. Nah, ini amati dulu gambarnya. Kira-kira di gambar ini situasinya apa? Iya, lalu kalimat tolongnya seperti apa? Iya, dapat dipahami? Bagus ya. Silakan dilanjutkan. Coba Ibu mau lihat kelompok 2. Iya, di sini kalian ukur alat tulis kalian pilih mana yang mau kalian ukur. Mana coba penggarisnya? Iya, kita ukur dari titik 0 pada penggaris, lalu tarik hingga ujung bendanya. Nah, berapa sentimeter coba? Iya, 15 cm. Bisa? Yang lainnya bisa? Oke, lanjutkan ya. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Semuanya sudah? Oke, kita bahas ya. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang mau membacakan jawabannya? Coba kelompok 1, gambar 1 itu situasinya apa sih? Iya, lalu kalimat tolongnya seperti apa? Ada jawaban yang lain? Coba dari kelompok yang lain. Ya, bagaimana? Iya, kalian jawabannya hampir sama ya, hanya berbeda susunan kalimatnya saja. Coba sekarang kita bahas LKPD 2. Tadi anak-anak Ibu mengukur alat tulisnya apa saja? Iya, ada yang mengukur pensil, ada yang mengukur penghapus, ada yang mengukur buku. Ada kesulitan tidak tadi mengukur bendanya menggunakan penggaris? Tidak. Wah, hebat semua ya. Ingat ya, menggunakan penggaris itu mengukurnya dari titik 0 pada penggaris. Berarti tarik sampai ujung, ke ujung benda yang diukur. Nah, karena anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang Ibu mau memberikan soal evaluasi. Tapi kali ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, waktunya 10 menit. Jika tidak selesai, ini Ibu berikan menjadi tugas harian, tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, kalian kerjakan dengan baik ya, karena jawaban yang terbaik akan Ibu beri poin tambahan bintang. Oke, semangat ya mengerjakannya. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi. Yang pertama itu soal cerita tentang Kaleb. Nah, di sini Kaleb merasa lapar sesudah bermain seharian di luar. Dia datang ke rumah dan berteriak, "Ibu, makanan Kaleb mana? Aku udah lapar nih." Nah, kira-kira menurut kalian tindakan Kaleb sudah benar atau belum? Jika tidak, kalian buat ya kalimat tolong yang baik yang harus diucapkan oleh Kaleb kepada ibu. Kemudian kalian tuliskan ciri-ciri apa saja kalimat tolong yang baik itu. Di soal yang kedua, di sini Beni disuruh ibu mengukur panjang buku tulis. Nah, Beni mengukur buku tulis dengan dua cara. Yang pertama, memakai penggaris. Dan yang kedua, memakai jempol tangan. Nah, dari dua cara mengukur Beni tadi, mana sih hasil ukur yang jelas dan tepat? Kalian bisa coba ya, kalian praktekkan. Mana sih hasil ukuran yang tepat dan jelas? Hasilnya tetap. Berikan ya alasannya. Nah, itu soal evaluasinya. Kalian kerjakan dengan baik ya anak-anak. Gak kerasa ya sudah lonceng pulang aja nih. Pada semangat pulang ya? Oke, karena pembelajaran sudah selesai, kita rapikan dulu ya bangkunya. Sudah rapi? Barisan satu. Ya, semuanya. Nah, sudah rapi. Kita pimpin doa ya sebelum pulang. Siapa yang mau memimpin doanya? Iya, KM-nya silakan pimpin doanya ya. Kita berdoa ya. Amin. Nah, silakan pulang anak-anak. Tapi ingat, kalian harus ingat pembelajaran hari ini yaitu tentang
kalimat tolong dan mengukur benda menggunakan menggaris. Setelah itu, kalian harus rajin belajar di rumah. Jika ada kesulitan, kalian minta tolong kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Dapat dipahami? Oke, silakan pulang anak-anak. Hati-hati di jalan ya.